Nah, bagaimana tanggapan lo terhadap statement gue ini ya? Menurut gue COVID itu real, virusnya itu ada, tapi itu social engineering yang ada di belakangnya dan orkestrasi itu luar biasa untuk tebar vir. Hmm. Statementmu ini sebenarnya nggak ada beda sama statementku zaman dulu. Cuman aku berakhir di rujak. Oke. Habis itu aku. Aku ingat banget. COVID-nya itu ada, jelas. Ya. Pandeminya itu ada, itu jelas. Dan aku masih ingat banget videonya itu masih beredar bahwa solusi saat itu adalah kalau misalkan COVID itu masuk di lingkungan yang masih kecil, itu bisa di lockdown. Dengan kita melockdown satu tempat, itu akan mengurangi potensi efek domino di tempat lain. Ya. Itu habisku pertama. Karena aku dituduh sok tahu saat itu. Nggak, kita akuin lah. Kalau misal kita masuk nih satu daerah ini kita lockdown, dia nggak akan nyebar kan. Ya. That's it. Tapi faktanya kan nggak. Itu aku habis tuh pertama di rujak tuh. Yang kedua adalah ketika aku mengatakan bahwa reaksi kita itu paniknya memang luar biasa berlebihan. Ya, at the end kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Aku udah ngomong itu. Aku mengeluarkan edukasi yang sangat kontroversial saat itu. Aku masih ingat, yaitu edukasinya bahasa Jawa ya. Mangan masker. Aku ingat banget. Aku ngeluarin edukasi itu. Ya kita tuh solusinya mangan masker. Makan masker. Aku tuh diketawain ngeluarin edukasi itu. Karena saat itu dikatakan, ya kamu tuh meremehkan COVID. Aku akhirnya mengcounter ya. Kita bisa ngapain? Saat itu vaksin belum keluar. Ya. Terus kita di dalam rumah, nggak ngapa-ngapain. Ya kita akan mati coy kelaparan. Ya. At the end aku mengatakan ya kita hanya bisa menjaga daya tubuh kalau nggak olahraga, ya makan makanannya bergizi. Itu yang pertama dirujak karena lockdown, yang kedua dirujak sejawat. Oke. Dan yang ketiga aku tuh mengkritik soal APD karena mahal banget. Saat itu aku ingat banget aku membantu menyumbang APD dan itu boncos cuk. Masa satu APD bisa 1,5 juta. Oh iya, dan malah dinaikin harganya. Padahal orang-orang butuh N95. Saat itu yang dapat apresiasi. Dah jadi satu apresiasi 2 boncos. Nah yang terakhir ini di 2021. Ingat kan saat itu ada Delta. Ya. Terus ada New Normal. Saat itu aku bilang adalah kita harus mulai terbiasa sama virus ini. Kalau enggak ya kita enggak akan bisa survive. Itu berakhir aku dirujak lagi. Oke. Jadi aku akhirnya melempar balik ke teman-teman sejawatku. Aku tuh selalu di titik garis tengah. Oke. Garis tengah itu adalah kita tuh kan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Dan kita itu kan mobilitasnya tinggi. Jadi kita tidak bisa itu saat itu kalau kita pure social distancing. Jadi akhirnya orkestrasi itu ya virusnya ada, kepanikannya ada. Tapi memang itu akhirnya membuat kerontokan ekonomi yang sangat luar biasa. Tapi muncul orang kaya baru dari situ.